Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita berkumpul di majelis yang sama-sama kita cintai dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita setelah sama-sama kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kita pun sejenak akan melanjutkan dengan iktikaf mendengarkan kajian kita yang pada malam hari ini, kajian kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Ali Hasan Bahar LCMA, dan alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kembali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan serta kemudahan dalam segala halnya. Dan juga kita khususkan pula pembacaan suratul Fatihah ini, kita doakan yang pertama untuk almarhum Bapak Haji Amir Syafruddin Nasution bin Haji Muhammad Din Sation, dan juga kita khususkan pula yang kedua untuk almarhumah Ibu Farida Amir binti Amir Al-Katiri, almarhumah yang wafat pada hari ini jam 4 subuh, dan almarhumah adalah ibu dari Mbak Emma, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Dan juga ada permohonan pula dari jamaah sekalian untuk kesembuhan untuk kesembuhan, yaitu Bapak Hamim bin Syidik yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang selanjutnya untuk kesembuhan dari adik Jasinda Quinsa, semoga pula diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, dan juga para pendengar setia Radio MSK dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita akan melanjutkan kembali dan mendengarkan kajian kita yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali Hasan Bahar LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala haula wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Malam hari ini kita sedikit setelah pada malam yang lalu
pada malam Kamis yang lalu kita selesai membaca surat Al-Ghasyiyah, yang mana surat tersebut ditutup dengan inna alaina iyabahum summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali, dan atas kami penghisapan mereka. Sebagian besar ulama ahli tafsir mengatakan akhir surat Al-Ghasyiyah cukup keras, semacam ancaman yang sangat keras. Kalau kita mengatakan dia akan kembali kepada saya, nggak bisa kemana-mana, itu artinya apa? Tidak akan bisa lepas. Kepada kami mereka kembali, dan atas kami penghisapan mereka, perhitungan mereka. Setelah surat Al-Ghasyiyah, kita mau sedikit di surat yang setelahnya, surat Al-Fajr. Yang menjadi tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan haji dan pahala haji. Haji dan pahala haji. Surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr ila akhiril ayah. Yang pertama, sumpah dengan waktu fajar. Kalau kita yang sumpah, yang kita gunakan untuk sumpah itu sesuatu yang mengikat kita. Orang Indonesia punya sumpah yang antik. Sumpah apa namanya? Sumpah pocong. Ini Masya Allah, kita punya budaya ini. Mau cinta pocong dibawa-bawa, ya. Mau putus cinta juga ada sumpah pocong. Karena diyakini pocong itu akan membuat orang yang sumpah takut. Ya. Kalau macam-macam itu, kalau sumpah kita sebagai manusia beda dengan sumpah Tuhan. Kenapa sumpah pocong? Karena takut sama pocong. Karena dianggap pocong itu kalau dia berdusta, maka pocong akan apa? Tapi kalau Tuhan bersumpah dengan waktu. Bukan Tuhan takut dengan waktu. Ya, bukan Tuhan akan terikat dengan waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Banyak sekali sumpah Allah di dalam Al-Quran demi waktu fajar. Kemudian apa lagi? Ada wadduha, wal laili idza saja, wal asri. Ya, semua waktu menjadi sumpah. Ada apa dengan waktu? Ada apa dengan waktu? Waktu itu nggak bisa balik. Ya, waktu tidak bisa balik. Duit yang hilang, mungkin Anda bisa mendapatkan berkali-kali lipat. Tapi kalau waktu yang hilang, tidak bisa kembali. Demi waktu fajar. Ada apa dengan waktu fajar? Ada apa di waktu fajar? Well, ada seorang menulis buku, judulnya sebetulnya Rahasia di Balik Sholat Subuh. Tapi karena orang Indonesia seneng yang sensasi, bukunya judulnya akhirnya begitu di Indonesiakan menjadi Misteri Sholat Subuh. Karena kalau judulnya Rahasia di Balik Sholat Subuh, yang baca sedikit. Tapi kalau misteri-misteri kita seneng.
terangsang, judulnya seksi. Di sana dijelaskan setelah mengutarakan latar belakang penulisan buku itu. Karena seorang muslim tinggal di negara yang non-muslim, dia melihat di pagi hari dari atas apartemennya, dia melihat di pagi hari itu lalu lintas sudah padat. Lalu dia membandingkan dengan negara asalnya di Timur Tengah. Itu pagi tidur semua. Iya, apalagi bulan Ramadan. Saya nggak tahu sunnahnya siapa bulan Ramadan pagi tidur. Apakah ada hadisnya? Tidurlah di waktu pagi bulan Ramadan. Ada hadisnya. Tapi di negara-negara tersebut pagi tidur semuanya. Nanti mulai bangun begitu dengar azan dan zuhur. Akhirnya ada sebagian dari pemimpin di Timur Tengah yang lebih mendekat di wilayah Afrika, namanya Habib Bourguiba. Bukan Habib dia, tapi namanya Habib Bourguiba. Itu dia mengatakan puasa bulan Ramadan ini harus diberhentikan. Karena disebabkan puasa bulan Ramadan produktivitas kita menurun. Iya, betul. Karena jam masuk kerja berkurang, kemudian lemas. Sudah, Presiden Tunis waktu itu namanya Habib Bourguiba, itu yang mengatakan tidak boleh ada puasa untuk rakyat Tunis. Ini namanya ekstrim. Sekuler tapi bukan sembarangan sekuler, ekstrim. Tapi ada lagi yang mewajibkan puasa untuk tidur. Iya, karena ada hadis Nabi, naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah. Disalahfahami, akhirnya digunakan hanya untuk tidur saja. Padahal maksudnya kalau tidur saja ibadah, apalagi bukan tidur. Itu loh maksudnya, bukan lebih baik tidur. Waktu fajar diteliti, ternyata kalau Anda memahami waktu subuh, subuh itu antik dibanding dengan yang lain. Habis waktunya dengan terbitnya matahari. Ada apa? Oh, ternyata lapisan ozon mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat sekali untuk kesehatan manusia. Sehingga ada juga yang menulis, ini bahasa Indonesia bukunya itu, Sehat Tanpa Obat. Kemudian ada juga judul bukunya itu, Allah Sang Tabib. Ternyata seluruh rukun Islam itu mendatangkan kesehatan. Di antaranya waktu subuh tersebut. Kemudian banyak orang sakit karena kurang gerak. Ternyata ada hadis Nabi yang menganjurkan untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid. Setiap ayunan kaki yang dilangkahkan, subhanallah. Wal fajri walayalin asyar. Allah bersumpah bukan karena Allah takut, tapi Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa waktu-waktu yang Allah sumpah terhadapnya itu memiliki manfaat yang besar dan banyak. Manusia diminta untuk mencari. Paling senang itu seorang guru kalau punya murid pinter. Ya, nggak banyak ngajarnya. Tapi kalau punya murid yang bodoh, berkali-kali diulang lagi sama muridnya, diulang lagi, nggak bisa dikembangkan. Banyak hal yang memang tidak didetailkan, tapi diberikan kesempatan kepada manusia untuk mengambil pelajaran darinya. Waktu fajar, nanti ada waktu duha, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla. Iya, demi waktu siang, demi waktu malam, demi baik. Yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini, haji dan pahala haji. Ayat yang kedua, walayalin ashr. Dan malam-malam yang 10. Ulama ahli tafsir membawa banyak riwayat. Ada yang berpendapat malam-malam 10 itu adalah malam 10 terakhir Ramadan. Malam 10 terakhir Ramadan. Yang Nabi ketika menjelaskan dan menunjukkan bagaimana beliau menjaga
Ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan malam Lailatul Qadar? Iltamisuha fil ashril awakhir. Nabi bilang, cari di 10 terakhir. Kalau diberitahu malam 27, yang rame hanya malam 27. Tapi dirahasiakan, itu terlihat. 10 malam terakhir Ramadan, harapan besar sekali untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu diharapkan kalau buah sudah mau matang. Kita kan berpuasa mencari ketakwaan. Ini sudah mau matang ini 10 malam terakhir. Itu pendapat yang pertama. Kemudian banyak juga pendapat yang mengatakan walayalin asyar, 10 malam-malam yang 10 itu adalah malam 10 pertama bulan Zulhijjah. Sekarang kita bulan apa? Saya pernah berbicara di satu forum tentang toleransi beragama. Saya katakan umat Islam gak usah diajarin. Ya, dari kecil kita sudah lakum dinukum waliyadin. Gak akan kita mengganggu agama orang, gak akan kita meruntuhkan agama orang. Kemudian umat Islam Indonesia sebagai contoh, Muslim terbesar di dunia, liburnya itu hari Ahad, hari Minggu. Demi siapa? Demi minoritas. Coba di Eropa, mau nggak liburnya hari Jumat? Padahal ada minoritasnya. Jadi Islam itu mengajarkan sampai Jumat. Dan sekarang kita bulan apa? Bulan apa? Ya, toleransinya umat Islam. Padahal zakat kita itu kita hitung berdasarkan bulan Hijriah. Komariah. Wajib. Nggak ada ulama yang berbeda lagi itu. Wajib. Tapi kita taunya September, Desember. Ibadah kita itu bulannya bulan apa? Ramadan kan ya? Bulannya Ramadan, nanti ada Zulqaidah, Zulhijjah. Nanti di bulan Zulhijjah ada hari tasyrik. Itu hitungannya. Tapi kita toleransi sekali. Dan kita ingin mengajarkan toleransi kepada mereka. Kita berani toleransi. Sampai umat Islam nggak tahu bulannya bulan apa sekarang. Bulan apa? Bulan apa? Ada yang nggak mau repot jawabnya, bulan hafid, bulan dijepit, antara bulan, ya. Sekarang kita bulan apa ini? Zulqaidah. Setelah Zulqaidah, nah, dari Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah itu disebut di dalam Al-Quran Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Yang namanya haji itu bisa mulai niatnya pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Bulan apa? Syawal, Zulqaidah. Kalau ada yang berangkat ke Mekah di bulan Syawal mau niat untuk haji tahun ini, dia sudah niat haji tamattu. Boleh, habis umroh kemudian duduk ngeliatin Ka'bah aja. Boleh nggak? Boleh. Haji boleh niatnya itu mulai di bulan-bulan yang diketahui. Nah, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Walayalin asyar, 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Ada apa? Ada apa? Bulan haram tuh bulan apa aja? Nah, ini muslim semua kan? Bulan haram tuh bulan apa aja? Tadi bulan haji, bulan-bulan haji sekian. Ya. Kemudian sekarang yang namanya bulan haram tuh ada berapa? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Saking toleransinya. Habis September apa? Hafal.
Alhamdulillah. Setelah Desember itu toleransi kita luar biasa dan kita akan dapat pahala insya Allah karena toleransi kita. Baik, Zulhijjah bulan yang sudah dekat dengan prosesi haji. Karena haji itu ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat dimanapun kita bisa sholat. Ya, sholat itu di Jakarta sholat, di Amerika sholat. Ya, di mana lagi sholat. Tapi kalau haji boleh nggak haji di Jakarta? Ada tempatnya. Ada tempatnya, ada waktunya. Kalau sampai di Mekah tanggal 9 Zulhijjah tidur di hotel, nggak sampai ke Arafah. Tanggal 10 baru bangun. Haji ada tempatnya, ada waktunya, ada mikot. Kalau sholat itu di mana saja. Kalau zakat ada seorang ulama yang mengatakan, ra'aitu fil ibadat, fawajadtu annal hajja afdal ibadat. Saya perhatikan ibadah. As-sholatu tujhidul badan. Sholat itu hanya yang dikerahkan itu hanya badan. Ya. Ra'aitu saum yujhidul badan. Puasa itu yang dikerahkan hanya fisik. Zakat yang dikerahkan hanya harta. Seorang uangnya triliunan, di ICU 2,5 bulan. Jatuh haul. Jatuh waktu untuk bayar zakat. Nungguin sembuh. Yang bener nih. Nungguin sembuh atau bayar? Bayar. Seorang dapat warisan 5 triliun. Stres, gak sehat otaknya. Kaget. Waktu bayar zakat, bayar nggak? Bayar. Kalau zakat yang dikeluarkan, yang dikerahkan hanya harta. Kalau sholat, badan. Yang penting fisik. Kalau haji, dua-duanya. Fisik juga, harta. Nggak cukup punya duit aja, tapi nggak sehat. Nggak bisa. Karena ada istita'ah. Walayalin asyr, dan malam-malam yang 10 adalah banyak sekali pendapat ulama mengatakan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Ada apa? Ada apa di 10 malam bulan Zulhijjah? Ada apa ibu dan bapak? Persiapan haji bagi yang pergi haji. Itu sudah mendekati hari H. Sebelumnya ada peristiwa apa? Haji adalah napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa riwayat mengatakan Nabi Ibrahim mulai mimpi menyembelih siapa? Ismail alaihissalam. Mulai datang mimpinya itu di 10 malam pertama Zulhijjah. Terus mimpi. Terima mimpi tersebut, diterima, tapi belum sempat menyampaikan kepada putranya. Begitu malam ke-8, hari Tarwiyah, mimpi lagi. Sampai malam wukuf, malam Arafah, mimpi lagi. Baru besoknya disampaikan kepada putranya, dan putranya Ismail alaihissalam diberitakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku yang aku cintai. Dalam bahasa Arab itu, kalau manggil anak dengan manja, bukan ya ibni, tapi ya bunayya. Wahai anakku yang aku cintai. Sesungguhnya ayah melihat di dalam mimpi, di dalam tidur ayah melihat ayah menyembelih kamu. Kalau anak sekarang, ayah lagi ngelamun kali.
Mimpi seorang nabi beda. Kenapa mimpi seorang nabi bisa menjadi hukum? Karena seorang nabi tidak pernah disconnect dengan Tuhan. Tidak pernah putus hubungan. Sinyalnya bagus. Kalau kita kan sebelum tidur sudah mulai ngaco. Begitu tidur, makanya ada yang ngigau. Ada yang mimpinya kembang tidur dan seterusnya. Dan ini ada pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya. Pelajaran yang disebut dengan psikologi anak. Anak itu seneng kalau ditanya. Tanya. Anaknya soleh. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah yang aku cintai, laksanakan apa yang diperintahkan kepada ayah. Sampai sebagian ulama yang meneliti, itu enggak panjang-panjang. If'al ma tu'mar. Amalkan, laksanakan apa yang ayah diperintahkan. Enggak pakai ayah tanya dulu sama ibu. Ayah, saking baiknya anak tersebut dan yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang detail penyembelihan. Ada yang mengatakan bahwa begitu Nabi Ismail menerima, dibawa pulang. Kemudian disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada ibu Nabi Ismail. Siapa ibunya Nabi Ismail? Siti Hajar. Wahai istriku, wahai ibu Ismail, mandikan Ismail dengan sebersih-bersihnya. Kemudian berikan kepadanya pakaian yang paling bagus miliknya. Minyaki rambutnya. Bubuhi minyak wangi di tubuhnya. Kalau anak kita berikan seperti itu mau kemana? Ditanya, wahai istriku, wahai suamiku, mau dibawa kemana? Kalau kita mau bawa resepsi, mau dipamerkan kepada orang, aku akan menyembelihnya. Siapa yang memerintahkan? Allah. Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Berangkat, jalan, ada setan. Bedanya setan kita itu nggak kelihatan. Kalau setan Nabi Ibrahim, kelihatan. Hei Ibrahim, ngapain? Ambil batu, jumroh. Ya, batunya jangan besar-besar, setan tuh kecil. Jangan ada yang sendal dipakai. Setan bilang, main bola aja ada aturannya, masih ibadah nggak ada aturannya. Lempar. Kecil, ulama itu menjelaskan ketika yang berkaitan dengan batu jumroh itu, ya kacang hijau sebesar apa sih? Nah itu aja. Hebat. Orang setan kecil kok. Setan, ini kok sampai ada, la haula wala quwata illa billah. Dahulu, kalau sekarang itu sudah ada perubahan. Ketika masih tiang, itu ada yang nemplok di tiangnya. Setan, kamu yang memisahkan aku dengan pasanganku. Dipukulin itu semuanya. Dipikir itu setan. Dan hati-hati, kalau yang tidak ikhlas, sama seperti dokter. Kalau dia ingin memeriksa pasien di rumah sakit yang banyak virus berkeliaran, ketahanan tubuhnya harus kuat. Kalau tidak, virus pasien, tuh yang disebut oleh sebagian ulama Indonesia, haji mabur. Bukan dia ngelempar setan, pulangnya bawa. Nabi Ibrahim melempar dan akhirnya kalah. Kemudian menuju tempat Mina. Kan di Mina itu ada satu lokasi di Mina yang disebut Jabal Kurban. Nabi Ibrahim membawa putranya. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, ayah, Ismail gak pakai baju ya. Kenapa Ismail?
kalau nanti Ismail pakai baju, Ismail disembelih, darah Ismail nanti muncrat. Lalu baju ini ayah bawa pulang. Kemudian ibu melihat, ibu nangis. Dan itu akan menghilangkan keikhlasan kita, ayah. Ini tidak mau. Ayah, Ismail tengkurap ya. Kenapa Ismail? Kalau nanti Ismail seperti ini, ayah melihat Ismail, ayah nggak tega, nggak jadi-jadi melaksanakan perintah Allah. Akhirnya ayah dimurkai oleh Allah karena sayang kepada Ismail, tidak mau melaksanakan perintah. Bayangkan, dibuka bajunya karena takut nanti kalau baju tersebut ada cipratan darah, dibawa pulang, ibunya nangis, hilang keikhlasan atau mengurangi keikhlasan. Tengkurap karena takut, begitu melihat wajah anaknya nggak jadi. Nanti ayah berdosa karena sayang kepada Ismail, tidak melaksanakan perintah Allah. Baik, siap. Sudah tengkurap, pisaunya sudah ditajamkan. Begitu menyentuh leher bagian belakang, malaikat Jibril dan para malaikat di langit takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka kagum karena siapnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Lalu Allah gantikan. Wa fadainahu bidzibhin adzim dalam surat As-Saffat. Dan kami tebus dengan sembelihan yang besar. Ada riwayat yang mengatakan kibas, kambing kibas tersebut turun dari surga. Ada yang mengatakan terlepas dari itu semua, kagumnya para malaikat dengan keikhlasan dan berserah diri secara total Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, mempersembahkan yang paling mahal, yang paling berharga. Semenjak itu ada syariat takbir. Semenjak itu ada syariat takbir. Dan semenjak itu tidak boleh ada lagi tumbal. Karena pada masa lalu itu banyak orang yang menyembelih untuk tumbal. Di Indonesia masih ada juga kadang-kadang sapi disembelih taruh di atas. Itu sapi bingung ngapain saya disembelih. Taruh di atas, taruh di bawah, mau bikin pondasi itu sembelih dulu, taruh. Itu sapi bingung, nanti di akhirat sapi itu nuntut. Saya ini diciptakan, kalau saya punya susu, ambil susu saya. Kalau saya punya daging, saya diciptakan untuk kamu, bukan untuk. Sampai pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, Gubernur Sayyidina Umar di Mesir, Amr bin al-As, kirim surat. Wahai Amirul Mukminin, kami di Mesir, sekarang sungai Nilnya sedang surut. Biasanya menurut mereka kalau sungai Nil sedang surut, mereka menyembelih gadis tercantik dijadikan tumbal untuk sungai Nil. Sayyidina Umar baca surat itu, langsung dijawab, wahai Amr bin al-As, kalau surat saya sampai, langsung lempar ke sungai Nil. Apa isi surat Sayyidina Umar? Wahai Nil, kalau kamu mau pasang, pasang karena Allah. Kalau kamu mau surut, tapi kita jangan praktekkan begitu ya. Yang surat suruh taruh, lain. Kedudukan kita belum sampai. Kedudukan kita belum sampai. Kita itu kalau ngetik itu masih mesti melihat. Jangan terus. Akhirnya Sayyidina Umar itu kan sudah kedudukannya sudah. Sampai Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi, Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar punya firasat yang tajam. Rasulullah mengatakan dari umatku ada yang mulhamin, yang mendapatkan ilham dan tajam. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar tulis surat, wahai Amr bin al-As, kalau sampai surat saya, lempar langsung ke sungai Nil. Isi suratnya apa? Wahai Nil, kalau kamu mau pasang, pasang karena Allah. Kalau kamu mau surut, surut karena Allah. Sampai suratnya nggak dibaca lagi, baca sebentar, lempar. Sungai Nil langsung pasang.
Dan Sayyidina Umar yang pernah mengatakan ketika terjadi gempa di masa beliau, itu beliau pukul bumi. Wahai bumi, alam ya'dil Umar, wahai bumi, apakah Umar tidak adil? Itu gempanya langsung. Kalau Haji Umar, Haji Umar pukul-pukul, dia yang jatuh ya. Saudara-saudara, 10 malam pertama Zulhijjah itu ada banyak peristiwa. Di antaranya ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan menangnya Nabi Ibrahim. Suksesnya Nabi Ibrahim menghadapi ujian tersebut. Sampai akhirnya Allah ganti. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai disebut sebagai nabi yang merupakan nabi yang memiliki keistimewaan dibanding dengan nabi-nabi yang lain. 10 malam pertama Zulhijjah, apa yang mestinya kita lakukan? Yang gak berangkat haji dengan yang berangkat haji, mana lebih banyak? Berapa persen dari umat Islam yang berangkat haji? Ada sebagian ulama yang menjelaskan pahala haji itu bisa didapat meskipun gak sampai ke tanah suci. Bahkan sebaliknya, ada orang yang sampai ke tanah suci tapi gak dapat pahala. Karena Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membawa riwayat yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman banyak orang yang pergi haji. Qurra'uhum lisum'ah, aghniya'uhum linnuzhah. Orang-orang yang ahli qiraat pergi ke sana cuman mau sum'ah, mau dapat nama yang bagus. Kemudian orang-orang kaya itu mau jalan-jalan. Enak juga kali jalan-jalan ya ke sana. Banyak sekali motivasi untuk berangkat ke sana. Nah, di sini yang kita akan lihat pahala haji dan haji. Kalau 10 malam pertama Zulhijjah jamaah haji sudah siap untuk nanti akan melaksanakan tarwiyah, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian jumrah. Berapa persen yang bisa berangkat sampai ke sana? Sedikit. Yang tidak sampai ke sana? Banyak ulama menjelaskan bisa dapat pahala haji meskipun tidak ke tanah suci. Bahkan ada orang yang seumur hidup nggak sampai ke sana. Apakah dia akan kehilangan pahala tersebut? Nah, di antara yang bisa dilakukan, perbanyaklah zikir di malam-malam tersebut. Itu satu. Yang kedua, berpuasa. Karena Nabi yang mengatakan puasa setelah Ramadan tidak ada puasa yang lebih bagus kecuali puasa di bulan-bulan haram. Dan bulan Zulhijjah termasuk bulan. Kemudian nanti ada puasa namanya puasa Arafah. Bagi yang tidak pergi haji sangat dianjurkan karena puasa Arafah itu menghapus dosa setahun. Satu hari dosa kita berapa? Kalau kita punya sekretaris untuk ngitung dosa kita, mungkin sekretaris itu sudah miring dia. Miring ke sini, miring ke sana. Malaikat yang Allah berikan tugas untuk puasa Arafah. Ada yang mau menambahnya dengan puasa tarwiyah, bagus. Pahala haji. Duduk seorang datang ke masjid untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu, dia bisa mendapatkan pahala haji. Tapi ada orang sampai di Mekah, dia nggak dapat pahala haji. 10 malam pertama bulan Zulhijjah isi dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan setelah azan. Oh belum. Berapa menit lagi? Jadi 10 malam pertama bulan Zulhijjah kita isi
dengan sebaik-baiknya yang bisa kita isi dengan mengaji. Kemudian nanti Nabi juga mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Kemudian selesai sholat subuh nunggu sampai terbitnya matahari. Begitu terbit matahari, sholat sunnah 2 rakaat. Nabi katakan apa? Dapat pahala haji dan umroh. Tamatin. Pahala haji dan umroh sempurna. Walaupun tidak ke sana, tapi bisa dapat masuk waktu. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak ada mamin ayyamil amal ahabbu ilayya min hadhil ayyam, yang berkaitan dengan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada hari-hari beramal yang lebih aku cintai dari hari-hari ini. Maksudnya 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Sampai sahabat tanya, walal jihad fisabilillah, wahai Rasulullah, meskipun jihad fisabilillah? Tidak. Karena memang 10 malam pertama ini bagi yang tidak berangkat haji itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dikatakan di antara yang harusnya bagi yang tidak berangkat haji, dia bisa mendapatkan nuansa, bahkan pahala haji tersebut adalah dia senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Karena jamaah haji di sana 2 jam sebelum azan sudah di masjid. 2 jam. Itu sudah hitungannya terlambat. Tapi begitu di Indonesia 2 jam setelah azan belum kelihatan. Bagi yang tidak bisa sampai ke sana, jangan sampai kehilangan di sini. Sholat berjamaah. Karena Rasulullah yang mengatakan siapa yang melaksanakan sholat berjamaah itu semua yang dilangkahkan dari kakinya itu akan terhitung. Kemudian sholat sunnah, sunat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Karena saya belum pernah lihat tuh ada jamaah haji nggak sholat rawatib. Pernah lihat? Begitu dengar azan, kalau memang ada qobliyah dia sholat. Kemudian kalau ada ba'diyah dia sholat. Yang di sana dapat, yang di sini jangan kehilangan. Jangan sampai tidak mendapatkan sama sekali. Kemudian yang dianjurkan juga baca Al-Quran. Ini masuk bulan Zulhijjah, ingat. Walayalin asyar. Oh, saya dikasih tahu. Itu 10 malam pertama bulan Zulhijjah, sekarang bulan Zulhijjah. Baca Al-Quran. Karena di sanalah tempat diturunkan Al-Quran. Yang tidak sampai ke sana jangan sampai tidak dapat Quran 1 huruf. 1 huruf. Bayangkan Nabi saking sayangnya, 1 huruf itu asyru hasanat. Sampai Nabi jelaskan, jangan salah faham ya. Nanti kamu pikir alif lam mim itu 1. Enggak. Alif lam mim, alif 1. Lam mim. 1 huruf 10. Yang di sana mereka dapat pahala, masa di sini kita nggak dapat? Kemudian yang diminta juga bagi yang tidak berangkat haji tapi bisa dapat pahala haji, menjaga persatuan umat Islam. Di sana kita bersatu, ada yang sholatnya begini, ada nggak? Ada yang tasyahudnya tuh gerak-gerak begitu, iya. Ada yang macam-macam, tapi kita bersatu. Bagi yang tidak di sana, tolong jaga persatuan. Apalagi sekarang benar-benar harus kita jaga persatuan kita. Malu kita. Jangan di sana jaga persatuan, di sini. Kita sholat di sana, di samping kita mazhabnya macam-macam. Ada yang Maliki, ada yang Hanafi, ada yang macam-macam mazhabnya. Tapi kita menjaga persatuan tidak? Kenapa di sana bisa, di sini tidak bisa? Kemudian dianjurkan juga untuk sederhana. Jamaah haji itu kan penampilannya gimana? Penampilannya gimana? Penampilannya gimana? Jamaah haji kan penampilannya itu sederhana. Kita dianjurkan juga mengambil bagian. Kalau yang di sana mereka sederhana, mereka yang selanjutnya sedekah. Karena dianjurkan. Yang berangkat haji itu di sana kalau lihat tukang minta-minta, belum minta-minta udah dikasih. Belum minta itu sudah dikasih. Siapapun yang tidak sampai ke tanah suci bukan berarti dia tidak bisa mendapatkan pahala. Profesor Ramadan Al-Buti, almarhum
Asy-Syahid, seorang ulama besar Republik Arab Syria yang meninggal dunia ketika beliau sedang mengajar. Ada yang melakukan bom bunuh diri di sana. Beliau tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat, ketika muslimin, saudara-saudara kita di Syria tidak mendapatkan izin untuk berangkat haji. Karena memang keputusan OKI, apabila ada negara Islam yang sedang dilanda konflik, maka negara tersebut tidak diizinkan untuk mengirim atau tidak akan diizinkan masyarakatnya untuk melaksanakan haji, ditakutkan bisa membawa konflik. Jadi di Syria banyak sekali yang tidak bisa berangkat haji. Profesor Ramadan Al-Buti dalam khutbah Jumat beliau memberikan pesan kepada jamaah dan muslimin di Syria, jangan bersedih hati kalau tidak bisa sampai ke tanah suci. Lalu beliau menjelaskan setelah membawa ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mengatakan niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin kalau tidak tersampaikan karena ada halangan, maka pahalanya tidak hilang. Berapa banyak orang yang niat ingin berangkat haji? Kira-kira yang hadir di sini niat nggak? Kan ya. Tapi apa semuanya bisa sampai? Lalu beliau membawakan kisah yang pernah terjadi pada seorang ulama besar masa lalu bernama Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak pernah pergi haji, kemudian selesai melaksanakan ibadah haji, selesai beliau tawaf wada, beliau akan pulang, di jalan itu beliau tertidur. Kemudian beliau mimpi. Beda mimpinya ulama sama mimpinya penjahat, beda ya. Tolong ya, mimpinya ulama bagus. Bermimpi, malaikat datang kepada beliau mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, kamu tahu berapa orang yang pergi haji tahun ini? Banyak sekali. Kamu tahu berapa orang yang diterima hajinya? Saya tidak tahu. Tidak ada yang diterima hajinya kecuali disebabkan oleh tukang sol sepatu di Baghdad, Al-Iskafi. Kamu nanti, kata malaikat di dalam mimpinya, kamu nanti pulang, pergi ke Baghdad, ucapkan terima kasih kepada dia. Ibu dan bapak tahu siapa tukang sol sepatu itu? Dia adalah tukang sol sepatu yang setiap hari untungnya disisihkan untuk berangkat haji. Setiap hari untung sekian, dia sisipkan. Sampai sudah cukup, dia mau berangkat, istrinya hamil. Dan hamil itu kan ada ngidam. Ya. Kalau ngidam itu yang diminta makanan yang aneh-aneh atau yang lumrah? Yang aneh-aneh. Beliau sudah siap mau berangkat, istrinya hamil ngidam. Tetangga di sebelahnya itu yang diidamkan oleh istrinya, masakan yang sedang dibuat oleh tetangga. Namanya ngidam kan gak ada aturannya. Ngidam ada aturannya. Ngidam kan yang dimaukan tahu-tahu muncul. Ngidam, tetangga sedang memasak daging, baunya tercium. Istrinya bilang sama si suami ini, si tukang sol sepatu, Al-Iskafi namanya dalam bahasa Arab, saya mau tuh sedikit aja. Emang ngidam kan gak ada yang banyak makannya. Masa ngidam 2 mangkok itu kan gak mungkin. Ngidam kan sedikit. Saya mau. Suami mencoba datang ke rumah tetangga yang bau masakan bersumber dari situ. Dia menanyakan, apakah kamu yang sedang masak? Ya, maaf, saya tetangga sebelah. Istri saya hamil sekarang ngidam, yang dia idamkan itu masakan kamu. Tercium. Ibu tersebut mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa berikan kepada kamu. Saya minta sedikit. Saya minta sedikit untuk istri saya yang sedang ngidam. Ibu itu mengatakan tidak, maaf. Akhirnya si suami ini pulang, menyampaikan kepada istrinya bahwa tetangga tidak memberikan. Tolong kamu rayu, minta sedikit saja. Karena memang katanya ada kepercayaan kalau ngidam tidak kesampaian. Apa ada hadisnya? Tolong, minta. Akhirnya datang lagi. Minta sedikit saja, kami minta sedikit.
Ibu itu baru membongkar rahasia. Bapak, maaf, anak saya sudah berhari-hari ini belum makan. Baru malam ini saya bisa memasakkan untuk mereka daging. Iya Bu, mohon maaf, minta sedikit karena istri saya ngidamnya itu. Bu, maaf Bu. Tidak, kata ibu tersebut. Mohon maaf Pak, saya nggak akan bisa memberikannya kepada Bapak. Memangnya kenapa Bu? Ini adalah bangkai yang saya temukan di jalan. Malam-malam saya ambil. Saya masak untuk anak saya. Biarkan saya dan anak saya nggak mau yang lain. Kami tidak punya apa-apa. Lalu si tukang sol sepatu tersebut baru paham. Dan dia pulang ke rumahnya, dia mengatakan kepada istrinya bahwa ternyata semerbak masakan tersebut dari daging yang bangkai. Dan mereka keluarga yang tidak mampu. Istrinya solihah, suaminya soleh. Suaminya bilang, itu kan tetangga kita. Saya nggak jadi berangkat haji tahun ini. Uangnya saya akan hadiahkan untuk, saya akan sedekahkan. Kalau istri yang nggak soleha gimana? Biarin aja, haji-haji. Tetangga, suaminya soleh, istrinya solihah. Istrinya bilang, udah kasih tetangga kita aja sedekah, kesian. Mereka belum makan apa-apa sama sekali. Mereka baru mau makan. Jangan sampai mereka makan daging bangkai tersebut. Suaminya membawa. Zaman dahulu itu kan kalau mau berangkat haji bawa bekalnya itu kan. Kalau sekarang kan cuma gesek aja. Nggak usah bawa panci, bawa semuanya, hanya gesek saja. Akhirnya uang yang akan digunakan, bekal yang akan digunakan untuk berangkat haji, semuanya disedekahkan. Imam Abdullah bin Mubarak ketika sampai ke Baghdad mencari si tukang sol sepatu, begitu sampai di rumah tukang sol sepatu tersebut bertanya, apa yang kamu lakukan? Enggak. Saya tidak melakukan apa-apa. Ada sesuatu. Karena saya mendapatkan mimpi, gara-gara kamu orang yang berangkat haji diterima hajinya. Saudara-saudara, baru si tukang sol sepatu itu menjelaskan kepada Abdullah bin Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak yang mengatakan, ini yang namanya haji. Buat apa sampai ke sana, tapi tidak peduli dengan yang ada di dekatnya. Dan itu yang dikatakan, sebagian ulama mengatakan, saya haji 3 kali. Hajjaj itu salasa hijaj, kata ulama. Al-hajjatul ula, ra'aitul bait wa ma ra'aitu rabbal bait. Haji yang pertama, saya lihat rumah, tapi saya nggak lihat tuan rumahnya. Saya lihat rumah, tapi saya tidak lihat tuan rumahnya. Haji yang kedua, saya ra'aitul bait wa ra'aitu rabbal bait. Haji yang kedua, saya melihat rumah dan saya melihat tuan rumahnya. Maksudnya menyaksikan kebesaran Allah. Haji yang ketiga, ma ra'aitu illa rabbal bait. Aku tidak melihat kecuali Tuhan. Jadi tidak lagi kelihatan cuman Ka'bah saja, tapi sudah Tuhan. Karena sekarang ada orang yang ngejar-ngejar Ka'bah, ngejar-ngejar Hajar Aswad. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda yang ketika di hadapan Hajar Aswad, sebelum mencium Hajar Aswad, Sayyidina Umar bicara dulu sama Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad, innaka hajarun, laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Ada nggak yang kayak begitu sekarang? Hajar Aswad diajak ngomong dulu. Wahai, Hajar itu artinya kan batu, Aswad hitam. Wahai batu yang hitam, kalau bukan, kamu adalah batu yang la tadurru wa la tanfa'. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menepis madarat.
Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, saya nggak bakal mau nyium kamu. Kemudian Sayyidina Umar setelah mencium Hajar Aswad berbicara dengan Ka'bah. Ya Ka'bah, innaki la'a'dhamul abniyah alal ard indallah. Wahai Ka'bah, sesungguhnya kamu seagung-agung bangunan di atas muka bumi ini di mata Allah. Walakinna dama mu'min a'zamu indallah minki. Wahai Ka'bah, kamu seagung-agungnya bangunan di atas muka bumi ini di sisi Allah. Akan tetapi darah seorang yang beriman di sisi Allah lebih agung dari kamu, wahai Ka'bah. Saudara-saudara, indah sekali kalau kita memahami bahwa semua yang Allah aturkan kepada kita memang untuk kita menjadi lebih baik. Ada yang pergi haji ke tanah suci, tapi dia tidak mendapatkan Allah. Tapi ada, mudah-mudahan, yang di Sunda Kelapa walaupun tidak sampai ke sana, tapi mendapatkan pahalanya. Dan itu yang semestinya kita bisa gapai sampai tidak sampai. Karena ada seorang sahabat Nabi mendapatkan surat dari kawannya, halumma ilal ardil muqaddasah, ayo datang ke tanah suci. Lalu dijawab oleh sahabat tersebut, innal ardola tuqaddisu ahadan, sesungguhnya tanah tidak bisa mensucikan. Akan tetapi amal yang akan, berapa banyak yang sampai ke sana, tapi belum tentu dia sampai untuk mendapatkan pahala haji tersebut. Saudara-saudara, dalam beberapa riwayat dikatakan ketika putra Sayyidina Umar ibn Khattab, Abdullah bin Umar, selesai prosesi haji, beliau pada tahun tersebut kebetulan tidak haji. Kemudian banyak jamaah yang datang dari haji. Beliau tanya, berapa jumlah jamaah haji? Lalu yang pulang dari haji itu banyak. Dia mengatakan banyak sekali. Lalu putra Sayyidina Umar mengatakan, kasurar rukab wa qallal hujjaj. Banyak penunggang. Banyak penunggang kendaraan, tapi sedikit yang haji. Artinya banyak, tapi yang mendapatkan pahala haji, yang mendapatkan nilai haji. Dan sekarang itu ada yang mengejar-ngejar Hajar Aswad. Kalau Sayyidina Umar kan berbicara dengan Hajar Aswad, itu jamaah kita banyak yang mengharapkan, kalau belum nyium Hajar Aswad kayaknya belum mau pulang. Ya Allah, jangan pulang dulu sebelum. Padahal, dan ada yang menyesal juga sudah mencium Hajar Aswad. Ada seorang ibu bilang, Ustadz saya nyesel nyium Hajar Aswad. Kenapa? Karena begitu kita habis tawaf, kemudian saya pikir tuh ada orang baik. Saya pikir malaikat. Ibu mau nyium Hajar Aswad? Yuk kami bantu. Begitu nyium Hajar Aswad, selesai nyium Hajar Aswad, minta 1.000 real. Saya nyesel nyium Hajar Aswad. Ibu dan bapak, pahala haji itu yang kita ingin kejar. Substansi haji yang ingin kita kejar. Banyak orang sampai ke sana, belum tentu dia mendapatkan pahala tersebut. Walayalin asyar. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita bisa ketemu dengan bulan Zulhijjah. Dan ada malam-malam pertama di bulan Zulhijjah sampai malam yang ke-10. Itu adalah kesempatan kita. Walaupun kita tidak sampai di tanah suci, tetapi jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala haji. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau kamu nggak sempat sampai ke Arafah, buat saja di dalam rumah kamu itu seakan-akan Arafah. Kalau Pak Kures selalu mengatakan, kalau orang pakai pakaian ihram, selesainya itu tahallul, membuka pakaiannya saja yang dibuka, jangan perilakunya yang waktu di sana rapi bagus, begitu membuka pakaian ihram terbuka juga.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala haji, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka semua juga akan mendapatkan haji yang mabrur, dan semoga walayalin asyar, malam-malam 10 bulan Zulhijjah nanti kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibuat minta maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah kajian kita pada malam hari ini. Semoga banyak manfaat dan juga semoga makin menambah keluasan ilmu agama kita, dan juga semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita makin menambah keyakinan kita untuk tetap mencari keridhaan dan juga memperbanyak amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.